Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, perkenalkan nama saya Adila B. Haji, NPM 2103010002, kelas Ekonomi Syariah B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Umayyah. Abstrak. Pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dilanjutkan pada masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Saat itulah Islam mulai memberi pengaruh kepada dunia, karena pada khalifah sudah melakukan perluasan wilayah keluar daerah Arab. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, muncullah Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat saat kepemimpinan Bani Umayyah dan Abbasiyah, sehingga peradaban Islam memberi pengaruh yang besar kepada dunia saat itu. Para sejarawan menyebut saat itu dengan The Golden Age. Pendahuluan. Setelah masa Khulafaur Rasyidin, muncullah Daulah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Berdasarkan catatan sejarah, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat saat kepemimpinan Bani Umayyah dan Abbasiyah, sehingga peradaban Islam memberi pengaruh yang besar kepada dunia saat itu. Para sejarawan menyebut itu dengan The Golden Age. Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat di berbagai bidang peradaban, ilmu pengetahuan, politik dan pemerintahan, sains dan teknologi, termasuk di bidang ekonomi. Berangkat dari uraian tersebut di atas yang menyatakan bahwa pada masa Umayyah dan Abbasiyah mengalami kemajuan di berbagai bidang peradaban, maka di makalah ini akan disajikan sedikit tentang masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah yang menitik beratkan pada pemikiran-pemikiran ekonomi. A. Sistem ekonomi Islam pada masa dinasti Umayyah. Pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin, lahirlah sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan Bani Umayyah. Sebuah pemerintahan yang diraih dengan berbagai cara atau kudeta, dan menuai kontroversi hebat antara Ali dan Muawiyah I. Nama Bani Umayyah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayyah bin Abdul Syam. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah suku Quraisy. Sejarawan membagi dinasti Umayyah menjadi dua. Pertama, dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah ibnu Abu Sufyan yang berpusat di Damaskus atau Syria. Masa ini berlangsung sekitar 1 abad dan mengubah sistem pemerintahan dari sistem khalifah menjadi sistem makalat, kerajaan atau monarki. Dan kedua, dinasti Umayyah di Andalusia atau Liberia, yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah yang dipimpin oleh seorang gubernur pada zaman Walid ibnu Abdul al-Malik. 1. Khalifah Muawiyah ibnu Abu Sufyan. Muawiyah ibnu Abu Sufyan bergelar Muawiyah I, adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah. Muawiyah adalah seorang administrator dan negarawan. Muawiyah diakui oleh kalangan Sunni sebagai salah seorang sahabat Nabi. Walaupun keislamannya baru dilakukan setelah Fahdu Mekah atau penaklukan Mekah, kalangan Syiah sampai saat ini tidak mengakui Muawiyah sebagai khalifah dan sahabat Nabi, karena dianggap telah menyimpang setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Pada proses pemerintahannya, beliau mendirikan dinas pos beserta dengan fasilitasnya, menerbitkan angkatan perang, mencetak uang dan mengembangkan jabatan hakim sebagai jabatan profesional. Selain itu, Muawiyah juga menerapkan kebijakan pemberian gaji tetap kepada para tentara, pembentukan tentara profesional, serta pengembangan birokrasi seperti fungsi pengumpulan pajak dan administrasi politik. Selain terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan pada masa Bani Umayyah, juga terdapat perubahan lain, misalnya masalah Baitul Mal. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Baitul Mal berfungsi sebagai harta kekayaan rakyat.
di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama terhadap harta tersebut. Akan tetapi, sejak pemerintahan Muawiyah ibnu Abu Sufyan, Baitul Mal beralih kedudukannya menjadi harta kekayaan keluarga raja. Muawiyah melaksanakan perubahan-perubahan besar dan menonjol di dalam pemerintahan negeri. Dasar pemerintahannya terdapat dalam angkatan daratannya yang kuat dan efisien. Muawiyah berusaha mendirikan pemerintahan yang stabil menurut garis-garis pemerintahan Bizantium. Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Marwan, pendiri dinasti Umayyad dari keluarga Marwan, digantikan oleh anaknya Abdul Malik ibnu Marwan di bawah kepemimpinan Abdul Malik dan keempat anaknya yang kemudian meneruskan kekuasaannya. Dinasti Umayyad di Damaskus mencapai puncak kekuasaan dan kejayaan. Pada masa kekayaan tersebut terjadi penaklukan Transoxiana, penaklukan kembali dan pengendalian keamanan di Afrika Utara, dan penaklukan daerah Eropa, sebuah upaya terbesar yang pernah dilakukan oleh orang-orang Arab, yaitu penaklukan Spanyol. Masa-masa itu juga ditandai proses nasionalisasi atau Arabisasi dalam bidang administrasi, pembuatan keping mata uang Arab pertama, pembentukan layanan pos, dan pembangunan berbagai monumen termasuk kubah batu di Yerusalem, tempat suci ketiga dalam Islam. Arabisasi kerajaan di bawah kepemimpinan Abdul Malik meliputi perubahan bahasa yang digunakan dalam catatan administrasi publik atau diwan, dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab di Damaskus dan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab di Irak dan provinsi bagian timur, serta penerbitan uang logam di Arab. Di samping membuat uang emas Islam dan melakukan Arabisasi administrasi kerajaan, Abdul Malik juga mengembangkan sistem layanan pos dengan menggunakan kuda antara Damaskus dan ibu kota provinsi lainnya. Layanan itu dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan transportasi para pejabat pemerintah dan persoalan surat menyurat. Semua kepala pos bertugas untuk mencatat dan mengirimkan kepada khalifah semua peristiwa penting yang terjadi di wilayah mereka masing-masing. 3. Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Selama masa pemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz menerapkan kembali ajaran Islam secara utuh menyeluruh. Berbagai pembenahan dilakukan di seluruh sektor kehidupan masyarakat tanpa pandang bulu. Langkah ini dimulai dari dirinya sendiri. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar mengumpulkan rakyatnya dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan diri dan keluarganya yang tidak wajar kepada kaum muslimin melalui Baitul Mal. Mulai dari tanah-tanah perkebunan di Maroko, sebagai tunjangan yang berada di Yamamah, Mukades, Jabal Al-Wars, Yaman, dan Fadak, hingga cicilan berlian pemberian Al-Walid. Selama berkuasa, ia tidak mengambil suatu apapun dari Baitul Mal, termasuk pendapatan yang telah menjadi haknya. Pada masa pemerintahannya, Khalifah Umar bin Khattab memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnya, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada memperluas wilayah. Dalam rangka ini pula, ia menjaga hubungan baik antara pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain. Salah satu bukti kesungguhan dalam menegakkan keadilan, Umar pernah membelanjakan seluruh kekayaan Baitul Mal di Irak untuk membayar ganti rugi kepada orang-orang yang memperlakukan semena-mena oleh para penguasa sebelumnya. Karena tidak mencukupi, ia mengambil dari kekayaan Baitul Mal di Syam. Dalam mewujudkan negara yang adil dan makmur, Umar menjanjikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Baginya, hak yang telah meninggal dunia tidak akan hilang karena akan tetap diberikan kepada ahli warisnya. Begitu pula hak para tahanan. Hal ini berlaku secara universal, tanpa membeda-bedakan agama yang lainnya.
Ia juga mendirikan rumah makan khusus untuk para fakir miskin. Kesimpulannya yaitu adalah pasca pemerintahan Khulafaur Rasyidin, lahirlah sebuah pemerintahan baru yang dikenal dengan Bani Umayyah. Sebuah pemerintahan Islam yang bersifat demokratis seperti yang telah dipraktekkan Rasulullah SAW. Dan Khulafaur Rasyidin berubah menjadi monarki heridentis atau kerajaan turun-temurun. Selama masa pemerintahan dinasti ini, telah terjadi pergeseran nilai-nilai kepemimpinan Islami yang sangat mengedepankan asas-asas musyawarah dan kebersamaan menjadi kepemimpinan otoriter. Keadaan tersebut memacu timbulnya hasrat sebagian besar khalifah Bani Umayyah untuk memanfaatkan kekuasaan sebagai sarana memperkaya diri dan keluarganya. Sekian, itulah materi yang dapat saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.